Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Tadi judulnya mapan untukmu dan keturunanmu. Siapa yang ya. nggak mau mapannya hari ini ya? Mapan itu apa dulu? Hah? Mapan itu apa? Makan apa? Mapan itu makan apa? Makan apa? Makan berdelapan. Oke. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung ya. Pada malam hari ini saya Ilen menyapa dari Kota Balikpapan, ditemani dengan rekan-rekan saya yang luar biasa. Ada Semi dari mana, Sem? Jakarta. Wow, jauh banget, tapi karena online asik ya bisa ketemu. Dan ada Reni, dirimu Dari di mana? Semarang. Semarang. Jadi Semarang. Jakarta, Semarang, dan Balikpapan. Asik. Malam ini kita mau ngobrol tentang mapan. Untukku dan keturunanku gitu ya. Mantep Oke. ya, untukku dan keturunanku. Jadi bisa turun-temurun Asik. ya, bergenerasi. Iya, saya mulai dengan ungkapan yang sering kita tahu ya. Ungkapan yang sering kita tahu bahwa di zaman sekarang ini kita nggak bisa lagi mengatakan hartaku nggak habis 7 turunan. Setuju? Setuju. Kita nggak bisa lagi mengatakan itu. Karena hantaman pandemi selama setahun lebih ini saya percaya banyak banget orang yang akhirnya meragukan ke depan seperti apa. Betul. Kalau menurut Semi sama Ray gimana nih? Menurut kalian pandemi ini bisa nggak membuat mereka yang merasa mapan hartanya nggak habis 7 turunan mulai goyah, mulai gemetar? Ya. Apalagi yang tidak punya harta 7 turunan. Yang kasihan keturunan ke-8 Bu Ilen. Oh iya bener. Nggak, selama pandemi ini menurut kalian gimana tuh? Apakah mereka memikirkan ulang nggak? Berani nggak tetap mengatakan bahwa hartaku tidak habis 7 turunan? Coba, Semi gimana? Ya, jadi kalau kita ketemu beberapa klien ya, beberapa nasabah juga, mereka yang di posisi di mana super mapan, Bu Ilen. Jadi kondisi pandemi ini ya banyak yang berubah pastinya ya. Seluruh dunia pun mengalami ya, tidak pernah terpikir bahwa kita ini hidup di zaman yang kena pandemi ya. Nah, nanti anak cucu kita belum tentu menikmatinya ya. Jadi ada hal yang kita harus syukuri, juga pengalaman yang memang ternyata pandemi ini harus seperti apa gitu ya. Jadi kalau orang yang berkata bahwa saya mapan, nggak ada masalah soal keuangan ya, mungkin itu dulu ya itu dulu. Nah tapi pandemi ini mengubah segalanya, bahkan bukan hanya yang bicara yang sudah super mapan ya Wilen, bahkan orang-orang yang punya pekerjaan super nyaman ya, saya katakan super nyaman ya, tiba-tiba benar-benar ada di titik nol Bu Ilen sekarang. Ya mereka yang punya income ya setiap bulan itu puluhan juta, bahkan tempat tinggal dikasih, transportasi disiapkan, tunjangan kesehatan nggak usah pusing ya. Sekarang tiba-tiba investor cabut Bu, semuanya selesai. Ya jadi mereka hidup nyaman bertahun-tahun ya, bahkan belasan tahun, ya sekarang semuanya berubah gitu. Nah jadi kalau pandemi, apakah pandemi mengubah segalanya? Ya, saya ketemu beberapa orang dan mengatakan, ya tentunya mengubah segalanya. Ada yang mengubah jadi lebih baik, karena saya percaya setiap kondisi ya, pasti ada yang berhasil, pasti ada juga yang drop bisnisnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa, pandemi merusak segalanya, tidak. Ternyata ada loh sebagian orang yang memang tersenyum juga karena pandemi ya. Karena mereka punya perusahaan, mereka punya saham dari perusahaan mereka tiba-tiba bisa naik begitu cepat ya. Nah itu sih Bu Ilen pandangan dari teman-teman atau yang saya ketemu ya di lapangan kalau bicara kemapanan di tengah pandemi Bu. Kalau menurut Ray gimana? Menurut Ray apakah pada zaman sekarang ini kita perlu mengatasi masa-masa pandemi ini dengan sesuatu yang lebih istilahnya membuat kita lebih yakin gitu untuk melangkah ke depannya? Karena
yang namanya pandemi ini kan baru kita ketahui tahun kemarin ya. Bagaimana ke depan, apakah ada situasi yang lain, kita kan belum tahu. Nah, menurut Iya. Ray gimana nih? Jadi menurutku seperti ini. Jadi tahun 2020 kemarin kita belajar ya, karena tiba-tiba ada pandemi, kita nggak pernah tahu, dan itu bisa menjadikan pembelajaran kita bahwa penting bagi kita untuk merencanakan segala sesuatunya. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kan resiko kehidupan yang akan terjadi tahun-tahun berikutnya atau bulan depan atau besok gitu kan. Misalnya tahun 2019 bisnis sudah settle nih, tapi kita belum merencanakan misalnya dana mapan seperti itu, atau perencanaan untuk kedepannya gitu, dana darurat atau apalah gitu kan. Nah, tiba-tiba tahun 2020 lagi enak-enaknya, ada pandemi yang tiba-tiba ternyata nggak cuma satu kota, tapi nggak cuma satu negara, seluruh dunia, dan di situ banyak PHK. PHK itu berarti kita pensiun dini kan. Nah, kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin karena sudah nyaman, nanti aja gitu kan, nanti aja gampang lah, kita juga masih muda misalnya kayak gitu. Kita masih muda, nanti aja deh siapinnya, atau misalnya kan sudah ada dari kantor misalnya seperti itu, untuk dana mapan nanti kalau saya sudah pensiun. Tapi tiba-tiba siapa tahu kalau di PHK gitu kan, tiba-tiba siapa tahu kalau bisnisnya berhenti. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya meskipun kita lagi enak-enaknya, meskipun kita masih muda, nah 2020 sebaiknya digunakan untuk pembelajaran kita, bahwa kita harus menyiapkan segala sesuatunya dari awal. Kalau menurutku sih seperti itu. Berarti 2021 ini, 2020 pembelajaran, 2021 ini gimana Bu Re? 2021 ini kita harus fight ya, kita harus capai semua goal-goal yang tahun 2020 kemarin itu gagal, yang mau kita raih 2020 gagal, kita harus capai 2021. Caranya bagaimana? Ya, kita harus bangun lagi bisnis-bisnis baru. Nah, bisnis-bisnis baru apa? Kita juga bisa bantu, seperti itu. Iya, setuju banget seperti yang dikatakan Semi tadi, bahwa banyak sih sebenarnya peluang yang justru ketika pandemi ini malah melejit gitu ya. Iya. Beberapa bisnis seperti pengobatan, laboratorium ya, kemudian alat-alat kesehatan gitu ya. Itu vitamin-vitamin, itu justru mereka itu tiba-tiba saja, maaf kata nih, seperti ketiban rezeki gitu ya. Yeah. Semua bisnis melonjak gitu, bahkan harga-harga saham mereka luar biasa ya. Yeah. Dan saya melihat bahwa memang benar, di dalam setiap keadaan yang bisa menangkap peluang ya pasti mendapat kesempatan gitu ya. Betul. Tapi yang sibuk dengan masalah dan kesempitan yang terjadi ya silakan dijalani aja gitu, bahwa masalah harus diselesaikan, jangan kita terus berada di dalam masalah itu ya kan. yes, penting banget untuk kita tahu bahwa bagaimanapun keadaannya, seperti kata Re hari ini yang saya dapatkan luar biasa, yaitu bukan soal gimana nanti, tapi nanti gimana. Coba Re cerita tentang itu, aku suka banget kalimat itu. Menarik. Iya kan, banyak orang yang yuk kita mulai rencanakan untuk perencanaan keuangan kita nanti, supaya kita nantinya bisa mapan gitu. Ntar deh, lihat aja ntar gimana lah, kita jalanin dulu yang hari ini. Nah, terus udah gitu, nah dari situ banyak banget kan kita nemuin orang-orang, ntar lah, lihat aja, jalanin aja lah, seperti itu. Tapi sebenarnya diciptakan perencana keuangan itu untuk membantu mereka semua, untuk merencanakan supaya nanti ke depannya itu baik, supaya bisa terjadi resiko yang mendadak, itu mereka sudah siap. Jadi jangan nantilah gimana, lihat aja seperti itu, tapi gimana nanti gimana gitu, sebaiknya seperti itu. Jadi sudah direncanakan di depan, jangan gimana nantilah, jangan gitu. Jadi nanti gimana kamu nanti mau usia kapan, di usia berapa, direncanakan. Nah nanti misalnya kalau kita nih, aku mau nabung aja, mau nabung, misalnya dia ada mau nabung di bank gitu. Oke lah, mau nabung di bank, tapi kalau nabung di bank bagaimana nanti kalau resiko sakit misalnya. Nah, apakah kamu sudah punya untuk proteksinya, seperti itu. Nanti kalau sakit kritis gimana, supaya tabungan ini nggak berkurang, nggak habis gitu maksudnya. Jadi jangan nantilah gimana, lihat nantilah, jangan gitu.
Iya, nggak bisa kalau kita berbicara gimana nanti aja deh gitu Iya. ya kan. Karena ya memang istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati Betul, gitu. betul. Karena ketika masa pensiun itu tiba, kita nggak bisa bilang nanti dulu deh, aku belum siap. Atau tiba-tiba saja kita baru sadar ketika kita udah masuk di dalam usia pensiun, gimana mau persiapan ya kan? Ada Iya. beberapa kali saya di dalam masa-masa saya bertemu dengan klien gitu ya, mereka itu merasa bahwa entar aja deh mbak, masih banyak pengeluaran, entar aja deh mbak, sekarang aja cicilan masih susah untuk diatasi gitu, entar aja deh mbak, gimana nanti aja deh gitu. Loh, padahal kita semua tahu bahwa ketika semua itu kita istilahnya tunda, maka penundaan itu ada harga yang dibayar. Betul, Nah, betul. Pak Semi, gimana menurut Anda? Setiap kali klien yang kita temui itu menunda, menurut Pak Semi itu sebenarnya itu dengan sebab-sebab yang mereka katakan itu sebenarnya harusnya seperti apa sih? Apakah karena mereka bilang banyak cicilan atau banyak masih pengeluaran yang belum teratasi, maka sebaiknya ya udah nanti aja gitu kan? Gimana nanti deh gitu? Gimana Pak Semi? Ya, memang kalau kita sekarang Bu Ilen tarik mundur ya, kita berbeda sekali kondisi kita dengan 2019 ya. Kalau kita bicara mungkin kondisi 2019 itu kita tidak kenal pandemi. Ya 2019 di mana kita hanya bisa menunda karena kita punya kesenangan. Ya jadi memang kalau kita bicara 2019 banyak orang menunda banyak hal, terutama perencanaan keuangan itu karena kesenangan Bu Ilen. Ya, tapi kita juga tidak bisa pungkiri ya, kondisi pandemi ini bisa dibilang kita nikmati bersama ya. Jadi bagi teman-teman yang memang hari ini mengatakan menunda, ya kita harus mengerti juga ya, kenapa mereka menunda ya. Mungkin bukan karena keinginan lagi mereka menunda, dalam arti keinginan apa nih? Oh, saya menunda karena apa? Karena saya punya cicilan beli handphone baru, ya saya punya cicilan untuk saya traveling, saya punya cicilan mau beli mobil baru. Nah itu mungkin di 2019 Bu Ilen, ya yang dimana mereka itu banyak menunda karena sebuah keinginan atau beberapa keinginan. Tetapi berbeda banget, saya katakan nih berbeda sekali ya, di 2020 bahkan sampai hari ini banyak orang itu menunda bukan karena keinginan, tetapi karena keterpaksaan Bu Ilen. Ya jadi mereka tahu banget ya bagaimana mereka harus mengatur keuangan, tapi bagaimana caranya mengatur. Ya sedangkan kondisi pendapatannya mereka bahkan ada yang nol. Bisa dibilang katakan mereka kena PHK, ya atau bisa dikatakan mereka kena pemotongan gaji bahkan 30-50%. Ya kalau kita mau kaku dalam arti kita mau keras gitu ya bisa aja diatur, sebenarnya bisa saja. Tetapi akan jadi stres ya kalau menurut saya ya gitu ya. Nah, tetapi memang kalau bicara tentang kembali ke tema mapannya kita nih ya, bagaimana caranya kita mapan ya, bukan hanya untuk kita tapi untuk keturunan kita. Ya yang paling dasar adalah kita harus sadar betul Bu. Kalau menurut saya, kita harus sadar betul bahwa apa yang hari ini kamu nikmati itu semuanya akan berputar. Ya, semuanya akan berputar. Dalam arti ya mungkin saat ini kamu merasa diri kamu posisinya oke banget nih. Ya, punya income segala macam, jadi nggak ada masalah tentang yang namanya keuangan. Tapi pandemi ya tiba-tiba mengubah semua itu. Nah, kita juga harus sadar bahwa apapun yang terjadi saat ini di kondisi kita harus. Hilang suaranya Semi? Kayaknya hilang suaranya semua. Iya, langsung muter itu kameranya. Mungkin sinyalnya kali. Oke. Sinyalnya jelek di Semi, ayo. Iya, setuju ya dengan Semi. Ya, tadi hilang Iya. suaranya tuh Tadi Semi. sempat keputus Iya, ya. putus ya. Ya, jadi saya lanjut ya. Jadi memang Boleh. di kondisi kita ini sekarang sebenarnya kita harus juga cerdas. Bahwa kita nggak tahu nih di 2021 akhir, pertengahan, atau bahkan di 2022 itu akan terjadi apa. Nah, yang harus kita lakukan menurut saya adalah dua hal, Bu. Yang pertama adalah ya yuk kita maintain atau atur keuangan sebisanya kita atur. Ya, kalau kita nggak bisa atur, coba yuk komunikasikan dengan orang-orang yang mengerti keuangan.
Bagaimana caranya income saya seperti ini kita kelola dengan pengeluaran yang seperti ini gitu ya. Nah itu kita boleh konsultasi, apalagi maaf kata ya, kita bicara konsultan keuangan yang gratis, satu-satunya adalah kita bicara dengan financial planner di bidang asuransi. Ya, kalau menurut saya berbeda dengan kalau kamu bicara tentang konsultan keuangan yang basisnya adalah memang bikin laporan keuangan buat kamu ya, buat perusahaan kamu, itu berbeda sekali. Nah, tetapi Bu, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melek. Melek atau apa? Melek dalam arti kita tahu besok lusa belum tentu seperti ini. Jadi segala peluang ya, segala harapan yang tadinya kita katakan tidak, yuk buka kita telinga kita buka lebar-lebar. Ya kita boleh mendengar segala banyak peluang ya yang hari ini diceritakan oleh teman-teman. Yang dulu mungkin ya maaf kata nih, saya kalau datang teman ngomongin bisnis yang saya merasa saya nggak perlu bisnis seperti itu. Kenapa? Karena kondisi saya sudah sangat nyaman. Bahkan waktu saya juga nggak ada untuk maintain semua itu. Nah, tahu nggak, pandemi ternyata yang tadinya sibuk sekarang benar-benar jobless, benar-benar nggak ada yang dikerjakan sama sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau saya sarankan buat kita nih, mapan itu kita harus lakukan dua hal itu. Atur lagi keuangan, yang kedua kita melek terhadap segala bentuk penawaran bisnis. Karena hari ini yang bisa ya memecat kita atau tidak memberhentikan income kita, itu adalah hanya perusahaan. Dan kalau kita masih di dalam sebuah perusahaan, ya kita dengan pasrah. Ya, jadi mungkin peserta atau yang hari ini nonton di live IG ini, yang masih bekerja, yang masih terima gaji setiap bulan, kita nggak ada yang tahu loh. Besok lusa kalau HRD panggil. Ya, nah, kalau HRD panggil pasti kalian udah deg-degan nih. Kenapa? Teman meja sebelah saya sudah dipecat. Nah pertanyaannya, kalau kita kehilangan income karena itu, saya nggak usah ngomong resiko hidup ya, bicara sakit, bicara kecelakaan, bicara meninggal, nggak perlu. Ya saya bicara tentang bagaimana kalau resiko HRD panggil, kita apa yang kita punya? Ya, tabungan. Oke, tabungan. Berapa banyak tabungan yang kalian punya? Toh lama-lama akan bertahan berapa lama? Bulan 2020 ya, bulan Februari, bulan Maret ya, kita mengetahui bahwa kita ketemu nih pandemi. Nah, tapi merasa apa? Punya tabungan, tenang. Bahkan mungkin ada yang sebagian orang yang senang di WFH ya, kerja dari rumah, mereka senang. Nah, tapi tanpa disadari, udah mau 1 tahun, bahkan 1 tahun. Nah, perencanaan keuangan darurat aja ya, yang saya pelajari, itu maksimal 1 tahun income kita ya. Nah, berarti habis dong dana darurat yang selama ini kita siapkan. Jadi mapan ini menurut saya sekarang kita berbeda kondisinya. Kalau dulu kita melihat mereka menunda merencanakan keuangan mungkin karena faktor keinginan. Tapi kalau sekarang kita juga harus berempati nih Bu Ilen ya, Bu Rey, bahwa apa? Memang mereka menunda bukan lagi karena keinginan, tapi karena keterpaksaan. Saya tahu betul beli asuransi misalnya penting, nggak punya asuransi itu bermasalah. Tapi lebih bermasalah mana? Saya bayarnya pakai apa? Nah, itu bicara tentang keterpaksaan. Kalau dulu kan beda. Saya nggak mau beli asuransi, kenapa? Karena saya udah di cover kantor. Nah, sekarang pandemi, kamu di PHK, yang cover siapa? Baru mau beli, ya udah terpaksa. Nggak bisa lagi saat ini, bukan nggak mau beli. Apalagi udah nggak punya income. Iya, nah jadi menurut saya, teman-teman, mungkin mapan buat diri kita dan keturunan kita adalah yuk bijak mengatur keuangan dan melek atau buka telinga lebar-lebar segala opportunity yang teman-teman dengar. Jadi jangan menutup pintu, jangan merasa diri hebat. Yuk kita belajar sama-sama. Siapa tahu, nggak ada yang tahu ya, ternyata apa yang kalian dengar menjadi sumber income kalian di tahun depan. Nah itu sih kalau dari saya Bu Ilen ya, gitu. Iya, setuju banget bahwa sekarang yang kita temui adalah pandemi sehari-harinya. Kita nggak pernah tahu 2021 akhir, pertengahan, ataupun nanti 2022 apa yang akan kita hadapi lagi. Karena, tapi ya bersyukur bahwa pandemi ini membuat kita melek gitu ya. Bahwa ternyata ada loh resiko kehidupan yang tidak pernah seorang pun perkirakan bisa terjadi. Iya, di pikiran pun tidak pernah terjadi gitu, dan terjadi tiba-tiba secara internasional gitu, melanda seluruh penduduk di dunia. Dan itu terjadinya tiba-tiba
siap atau tidak siap, Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, mengerikan banget kan ya, dan kita nggak tahu ke depan tuh seperti apa, dan bukannya kita pesimis atau bagaimana, tapi mari belajar dari pandemi yang datang tiba-tiba, kita bisa mengatur semuanya dengan lebih baik. Kalau dari Bu Ray sendiri gimana nih? Kalau melihat dari ulasan dari Pak Semi tadi ya, luar biasa banget bahwa kita harus bisa melihat peluang dengan lebih baik lagi, bijak di dalam mengelola semuanya. Nah, kalau menurut Bu Ray sendiri gimana dengan kondisi yang tidak pasti di depan ini, bagaimana? Yuk. Iya, kondisi yang kita jalani, kondisi kehidupan ini kan tidak pasti. Kita memang nggak tahu yang akan terjadi besok, tapi kita bisa merencanakan melindungi mulai sekarang, kan? Nah, untuk supaya kita mapan, sebaiknya itu kita mulai dari sekarang. Karena apa, nanti misalnya kita nanti di usia tua, itu kan udah juga ngaruh sama inflasi, ya kan? Sedangkan di masa tua kita, kebutuhan itu akan sangat banyak. Belum tadi yang saya sebutkan inflasi. Terus waktu usia tua banyak yang mungkin amit-amit ya penyakit datang di usia tua gitu. Nah, biaya pengobatan kan akan mahal. Nah, kebutuhan lainnya yang di usia tua nanti juga pasti akan jauh lebih mahal daripada waktu kita muda. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita harus merencanakan mulai sekarang. Tabunglah sedikit-sedikit gitu, atau memang mempersiapkan dana mapan ini untuk di usia tua kita, tapi jangan jadi satu di rekening tabungan kita, karena kalau di rekening tabungan nanti bisa kita ambil, karena kan kadang-kadang sekarang udah musim online nih, tidur-tiduran, lihat handphone, tahu-tahu klik-klik beli, ya kan? Nah, akhirnya nggak kecapai, ketawa dia. Akhirnya tidak akan tercapai. Iya. Tahu-tahu nanti ada paket gitu ke rumah. Dan itu kalau sudah diklik udah terbayar, nggak bisa dibatalin loh. Iya, kalau duitnya makanya udah masuk. Sebaiknya dipisah rekeningnya gitu kan. Bener. Ada satu cerita tuh, bapak-bapak periksa HP istri tengah malam gitu. Pikirnya mau ngasih hadiah gitu ya, periksa Shopee, periksa Tokopedia, ternyata istrinya 99 plus, mau dibayarin yang mana bingung gitu ya. Hati-hati ya. Jadi memang online itu membuat kita seharusnya bisa lebih bijak, jangan sampai salah klik gitu ya. Iya, betul. Jadi salah klik satu kita harus udah berabe gitu. Iya, kita harus bijak dalam mengatur keuangan kita, karena kan hidup ini kan masih panjang gitu kan, masih panjang, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Sekarang aja masih belum selesai, ya kan. Jadi kita belajar dari tahun kemarin, kita mulai atur lagi keuangan kita. Mungkin beberapa orang, saya kan nggak punya uang lebih gitu kan, nggak punya uang lebih, saya kebutuhannya banyak gini ya. Maksudnya diatur ulang lagi, pengeluaran yang nggak penting itu dicoret aja gitu kan. Misalnya nih masih ada cicilan atau apa, nah cicilan itu juga harus ada covernya. Kalau cicilan itu tidak ada covernya, nanti waktu tiba-tiba nih amit-amit tutup usia, nah cicilan jadi jatuh tempo juga kan. Jadi harus benar-benar diproteksi, benar-benar uang untuk asuransi ini juga harus ada, harus dipaksa, karena kalau enggak nanti juga keluarga yang terbebani. Nah, balik lagi ke tadi yang dana mapan. Dana mapan ini juga harus kita siapkan karena satu, inflasi. Terus jangan sampai nanti waktu kita usia tua, anak-anak kita itu jadi generasi sandwich, ya kan? Karena anak-anak kita udah punya keluarga, pasti dia akan menghidupi keluarganya. Nah, kalau ditambah lagi dengan kebutuhan orang tua kan juga kasihan. Ya memang kita sebagai anak pasti kan kasih juga ke orang tua, pasti itu kan. Tapi kalau orang tua dari awal tidak mempersiapkan untuk dirinya sendiri kan kasihan juga, seperti itu. Nah, terus udah gitu nanti kalau ada sakit atau apa, biaya pengobatan pasti akan lebih mahal. Biaya kebutuhan hidup di usia tua itu memang udah pensiun nih, udah pensiun mau apa lagi sih? Jangan salah, kebutuhan hidupnya malah lebih mahal. Nah, kalau misalnya sudah ada dari kantor pun juga disesuaikan lagi dengan lifestyle kita, belum tentu itu cukup. Jadi sebaiknya meskipun dari kantor sudah ada, kita sebaiknya ada lagi mempersiapkan dana mapan yang sesuai dengan lifestyle kita. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kayak gitu sih. Iya, baru bicara tentang dana mapan buat diri sendiri tuh. Gimana dengan keturunannya? Lebih banyak lagi pasti yang harus disisihkan. Nah, permasalahannya seperti kata Pak Sam tadi, itu
isu kondisi kita bicara memang ya kalau kita bicara sehat, nah udah muncul. Nah ini dia udah muncul nih. Tadi terputus. Jadi Udah terputus muncul, gantian. nah. Putus lagi. Ya jadi Boleh, rata-rata mereka usia namanya pada happy semua, din anak atau bagaimana Bure orang-orang tua di Semarang nih? kalau zaman sekarang sih kayaknya sudah pada ini ya, udah pada mereka punya persiapan ya, tapi tetap lagi balik kita kan ada timur juga kan, kita sebagai anak juga tetap kasih ke orang tua lah seperti itu. Tergantung tradisinya mereka sih kalau menurut saya. Gitu ya. Ada beberapa yang latar belakang keluarganya ya. Ada beberapa yang mengenal anak, ada beberapa yang sudah settle. Jadi macam-macam sih. Ya tadi aku bikin satu materi konten ya, bahwa orang tua mau liburan aja susah banget deh. Gitu ya, bahwa minta tunggu duit dari anak ya, anaknya mau kasih juga bilang nggak dulu ya, belum hati dari istri itu ada bersuaranya tuh hati tuh ya, waduh ini orang tua udah tua segala macam. Nah jadi saya rasa itu juga bukan sinetron atau bukan hanya sebuah konten ya, tapi mungkin itu dialami oleh semua orang yang memang tidak mempersiapkan hari tua mereka ya, bahkan juga ya karena kita gini nggak Pak bisa Semi, dulu waktu mereka masih muda belum ada IG Live gitu. Kalau sekarang kan sudah ada IG Live, jadi pada orang tua udah pada bisa nonton, jadi udah mempersiapkan. Ya betul. Jadi memang kita harus mulai ya, mau tidak mau harus mulai. Ya jadi saya selalu bilang gini, apakah kamu mau menjadikan anak kamu itu dana pensiun kamu? Ya tentunya juga tidak ya, bahwa betapa bangganya kita ketika anak memberi kita bilang kamu simpen lah. Ya buat apa? Buat anak kamu, buat istri kamu, dan simpan untuk pensiun tua kamu nanti. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua sudah punya segalanya. Nah kalau hal seperti itu, rasanya hubungan mertua dan menantu senyumnya lebar semua. Ya kan? Nah, gitu. Nah kalau Bu Ilen udah nyambung nih, gimana Bu Ilen? Iya, kalau saya kan sama ya, kayak yang saya buat tadi juga, saya juga selalu mengingatkan diri sendiri bahwa saya nggak kepengen menjadi oma yang ditakuti oleh cucu maupun oleh menantu gitu ya. Tiba-tiba saya berkunjung, mereka udah takut aja. Awas, oma datang. Pasti minta uang sama mama. Pasti minta uang sama papa. Bukan buat liburan loh Pak Sam, buat makan, buat beli obat, buat ini dan itu menyeramkan banget. Karena saya ngalamin gitu, dia di lingkungan saya. Dulu saya pernah kenal gitu orang-orang tua yang seperti itu. Banyak banget yang cuma berharap dari uluran tangan dari anak dan cucu mereka. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang tua itu ketika saya deketin akhirnya mereka ngeluh. Aku ini kok jadi seperti anjing penjaga rumah ya. Sampai ada kalimat seperti itu. Loh kenapa? Saya bilang, lah bayangin anakku itu cuma ngasih aku uang belanja buat masak di rumah, yang makan juga mereka sekeluarga. Terus kalau mereka pergi, ya udah pergi aja, berangkat juga berangkat aja. Aku cuma jaga rumah. Jadi seperti pembantu yang cuma dikasih uang belanja, tapi pembantu masih digaji. Saya sebagai orang tua dibawa jalan keliling pun udah nggak pernah, apalagi berangkat boro-boro. Udah gitu aku nih sakit-sakitan. Aduh, saya kalau udah denger begitu sedih ya, sedih banget. Karena apa? Karena anak itu sama menantu udah nggak melihat bahwa orang tua ini adalah orang tuamu gitu, yang tadinya membesarkan kamu dari lahir sampai dirimu punya hari ini. Tidak pantas diperlakukan lebih rendah dari pembantu, karena pembantu pun digaji loh ya, maaf. Bahkan ketika mereka merayakan hari raya, tahun baru, ada cuti, ada hadiah, maaf kata ya, baju baru dan segala macam. Ini orang tua yang di rumah diperlakukan sampai seperti itu. Saya sangat bercermin dari situ, karena dari kecil saya tahu kondisi itu dan saya merasa bahwa bahaya banget
kalau misalnya orang tua itu menjadi orang tua yang di masa pensiun tidak memiliki dana pensiun. Kebayang nggak? Ya kalau sehat, masih bisa dipakai jasanya untuk masak dan lain-lain. Coba kalau sakit-sakitan, apa nggak dilempar ke rumah lain? Apa anak dan menantu tidak dorong-dorongan? Kamu urus mama deh, kamu yang urus deh, hari ini aku nggak bisa, uangku lagi pas-pasan, mama tuh kan harus berobat, harus ini, itu. Aduh ya ampun Tuhan, jangan sampai itu terjadi, jauhkan dari kita semua, termasuk yang nonton, karena saya tahu banget bahwa tidak bisa juga memaksa anak menantu kita untuk menopang hidup kita, karena mereka akan menjadi generasi sandwich berikutnya. Karena itu kita harus bisa benar-benar prepare dengan baik ya, supaya ketika kita tua nanti jangan menjadi oma opa yang dijauhi dari cucu maupun menantu, tapi malah cucu kita setiap akhir minggu yang dicari kita gitu. Oma di mana? Kok minggu ini nggak ajak kita jalan-jalan? Oma di mana? Karena Kemarin udah pasti kita dikasih pengen duit ya makan. mamanya ya. Benar. Pasti dong. Opa di mana? Kemarin kita mau main loh ke Singapura misalnya, ke Disneyland. Kita kepengen sama opa aja. Coba bayangin kalau seperti itu, karena anak cucu kita paham. Oma opanya punya uang, mama papanya belum tentu gitu kan. Kalau oma opanya punya uang, pasti, maaf kata nih kalau saya, meskipun nanti saya tua, saya lebih happy meskipun amit-amit ya anak cucu saya deket-deket saya karena tahu saya banyak warisannya, daripada saya dijauhin karena takut saya minjem duit atau minta-minta sama anak cucu saya. Wajar dong ya kan kalau anak cucu kita berharap deket-deket oma karena oma banyak warisannya. Ya berarti memang Gitu deh, Sam. Curhat saya, curhat. Ya, Anaknya kondisinya udah bahwa besar soalnya kita, dia ya. kita udah di zaman yang berbeda, Bu. Ya bahwa kita menganggap kita meninggalkan warisan atau meninggalkan sesuatu itu dan orang mau dekat kita, ya itu kan balik lagi bagaimana kita merespon mereka. Ya, apakah mereka dekat kita karena uang saja atau bukan, kan kita yang paling tahu. Dan semua kan keputusan juga di kita ya sebenarnya ya. Nah, Iya. berbeda dengan Ya buat saya lebih happy karena selama Iya. kita tua kan mereka deket kita gitu. Pasti melayani dengan baik. Bahkan kita bisa kok. Ayo yang ulang tahun oma nanti nemenin oma ke Disneyland Hong Kong, ntar dapat 100 juta misalnya. Lah kenapa tidak? Pasti semua berlomba untuk jagain kita kan, nemenin kita kan gitu loh. Nah, saya yang berlomba Bu Ida. Oh daftar jadi cucu saya. Ya karena itu penting ya, siapin betul. untuk dana mapan mulai muda ya, mulai muda. Karena Ya, nanti karena kalau kalau siapin dari sekarang muda ini itu nanti ya. akan hasilnya lebih gede gitu, daripada nanti udah mepet-mepet baru mempersiapkan, ya nggak keburu lagi gitu kan. Tapi Bu Rey gimana kondisi sekarang? Mikirin dana mapan, pensiun, dana minggu depan aja bingung nih, gimana nih? Nah, kan? Ayo sini saya ajarin aja bisnis yuk. Iya, jadi kondisinya saat ini, kalau menurut saya, kalian mungkin teman-teman semua kita ya, termasuk saya gitu ya, kalau kita tidak bisa menyisihkan, ya, yang harus kita lakukan sekarang adalah menambah. Ya, jadi kalau kita betul. nggak bisa menyisihkan, Memaksimalkan pendapatan. ya, kita harus memaksimalkan atau menambah penghasilan kita. Kalau dua ini teman-teman nggak lakukan, ya tinggal tunggu waktu tuh, gitu. Nah, tapi makanya kenapa bertemu kita itu menyenangkan. Kita punya banyak solusi buat teman-teman bahwa, oh kalau memang kamu tidak bisa menyisihkan, karena terpaksa tidak bisa menyisihkan, yuk paling tidak kamu memaksimalkan apa yang kamu punya saat ini. Gitu. Tapi kalau kamu berpasrah diri, berdiam diri, gimana rezekinya mau nambah, gimana mau punya uang lebih, kan seperti itu ya, gitu. Jadi Betul. jangan sungkan ketemu kita, ya, Wilen Bu Rey ya, gitu. Jadi Kita orangnya mau ketemu di seru ya, sosial baik media, cuma ngobrol, ketawa-ketawa gitu aja solusi ya. gratis lagi ya kan, gitu. Kerjaan kita loh cuma ngajak ngobrol terus dapat duit ya kan, mereka harusnya seneng loh dengan bergabung dengan kita. Kenapa? Wong cuma ngobrol aja bisa dapat duit loh, come on bareng gitu. Ya, jadi penghasilannya bisa ditambah, lalu kita bisa siapkan untuk dana mapan untuk
hari tua kita, betul ya? Betul. Wah, menyenangkan. Oke, ada sekali lagi ya. yang mau disampaikan nih? Ada lagi yang mau disampaikan? Wah, Sebelum ini ada kita yang berakhir. kata Bu Jenny, keren ya kan? Wah, kita mesti lihat respon chattingan nih juga Bu Ilen nih. Ada yang ngechat apa aja nih? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang lagi nonton IG Live, mungkin mereka tanya gimana sih untuk mempersiapkan dana pensiun, kan tadi katanya jangan di tabungan. Ya. Nah terus, nah sebaiknya di mana? Kalau menurut Pak Semi gimana tuh? Kalau sekarang ya, saya lebih pikir gimana caranya kita mengisikan dana pensiun ya. Nah, balik lagi, kita harus benar-benar bertemu kepada orang yang tepat untuk bicara soal ini. Karena banyak orang ya bertemu hanya sekedar menawarkan banyak produk. Ya, baik untuk produk reksadana ya, baik produk untuk bicara, oh kamu main saham, sekarang lagi ngetren ya. Wah, banyak sekali orang tiba-tiba menjadi pialang ya, orang-orang yang tiba-tiba menjadi investor di saham itu banyak sekali. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita menyisikan pensiun atau dana mapan kita? Pertanyaan yang paling penting adalah, kalian harus tahu why-nya dulu menurut saya. Gitu ya. Kenapa sih kamu harus menyisikan dana pensiun? Kalau ininya nggak dapat, nggak perlu ikut program aneh-aneh deh menurut saya. Kenapa? Karena buat hidup sehari-hari aja sulit, apalagi untuk ngisi nanti 20 tahun lagi gitu. Tapi kalau kalian why-nya sudah jelas, why-nya sudah kuat sekali, oh iya, saya tahu betul, 20 tahun lagi saya mau seperti apa. Nah, baru kita bicara yuk tentang apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi kalau why-nya tidak kuat, Bu Rey, kalau menurut saya ya, itu akhirnya emosi sesaat loh. Kalian menyisikan pun nanti tengah jalan kalian ambil. Kenapa? Kalian merasa ya itu mah nanti-nanti aja deh. Kalau Rasa menurut itu saya tidak perlu sudah- ya, belum perlu. Ya. belum perlu. Nah, kalau menurut saya, kalau why-nya kuat, ya, saya rasa apapun mereka pasti akan perjuangkan untuk sisihkan, bukan sisakan. Gitu. Nah, tinggal bicara apa aja sih alasannya, kenapa saya harus mempersiapkan itu, gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa didapat alasannya dari mana? Ya, dari kehidupan mereka sendiri. Mereka Ya. bisa melihat bagaimana orang tua mereka. Mereka bisa melihat bagaimana keluarga lain dari keluarga mereka gitu. Ya, apakah mereka yang punya misalnya contoh yang sudah punya anak, apakah anaknya membekali mereka orang tua yang mereka lihat? Kehidupan itulah yang menjadi cerita buat mereka untuk mereka jelas banget. Wah, kenapa saya harus ambil program untuk dana pensiun? Wah, untuk dana mapan. Nah, bukan dari kita perencanaan keuangan. Karena apa? Kalau kita bertemu kalian pasti selalu berpikir bahwa ya kamu menjual produk, ya jelas kamu berbicara penting. Tapi kalau saya pribadi, kalian benar-benar tekankan dulu. Why? Kenapa kalian harus punya dana pensiun? Kenapa kalian harus punya dana di hari tua? Buat siapa sih dana itu? Apakah buat kita sih? Enggak toh. Kita kan hanya nanti akan melihat bahwa bagaimana kamu dihargai anak-anak kamu. Ya kan? Bagaimana menantu kamu sangat menghargai kamu. Ya kan? Bagaimana cucu cicit kamu sangat memandang kamu sebagai figur di tengah keluarga yang sangat dipandang. Nah, semua itu kan kalian yang bangun, kalian yang nikmatin, bukan kita. Jadi kalau Bu Re tanya, apa sih caranya? Tentukan why-nya dulu. Pastikan kalian kuat dari itu. Setelah itu kalian baru berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nah, nggak bisa berpikir sendiri setelah itu. Nah, setelah itu boleh kalian hubungin financial planner yang kalian percaya. Ya, kebetulan dari kami, One Vision, ya, dengan Manulife bekerja sama, bisa memberikan jawaban yang kalau kalian sudah punya why-nya. Gitu. Kalau dari saya itu Bu Rey. Seperti itu ya Bu Ilen. Jadi dari Pak Semi ngomong itu, jadi intinya kan kita ini hidup untuk siapa sih? Kita hidup untuk keluarga kita kan, kayak gitu. Ya, jadi kita harus betul. persiapkan dengan baik gitu. Nah kalau menurut Betul. Bu Ilen gimana nih? Iya, bener banget. Karena sebenarnya nggak ada orang yang bisa mempersiapkan masa depan kita kalau bukan kita sendiri. Kita saat ini menyisikan itu tujuannya untuk membayar diri kita sendiri supaya kehidupan di masa depan kita
terjamin. Jadi Betul. dibayar duluan sekarang supaya kehidupan di masa depan terjamin. Karena kalau kita tidak melakukannya sendiri, siapa yang mau membiayai hidup kita? Betul. Anak Betul. bukanlah investasi, pasangan apalagi bisa-bisa mereka pergi duluan gitu ya. Kita nggak pernah tahu usia jodoh dan rezeki itu semua di tangan yang di atas. Makanya saya suka dengan kalimat yang saya temukan beberapa tahun yang lalu, bahwa kita nggak bisa titip makan orang lain untuk mengenyangkan perut kita. Demikian Enak juga banget kita kalau tidak bisa kita juga nggak bisa titip orang lain untuk jogging, latihan, olahraga gitu. Aku titip Konino deh latihan beban setiap hari gitu supaya aku bisa six pack. Jadi nitip doang. Iya, kan nggak bisa, harus kita Nggak lakukan bisa. sendiri, betul ya. Benar. Jadi makanya untuk mewujudkan masa depan yang mapan ya, kita nggak bisa memakannya sekarang semua, kita harus membayarnya duluan supaya masa depan kita bisa terjamin mapan, dan keturunan kita seperti kata Semi tadi, bangga dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita kerjakan dari muda. Bahkan kalau menurut saya, bahkan kita yang harus mempersiapkan masa depan keturunan kita juga kan, seperti itu anak-anak kita, kalau bisa seperti itu kan, gitu. Betul. Jadi kayak saya jadi inget nih, di Manulife kan baru launching produk tuh, ya kan? Waduh, produk Iya apa nih, tuh. Bu Le? Iya kan? Jadi kita bisa mempersiapkan untuk masa depan kita, dan juga kita juga bisa mempersiapkan untuk generasi selanjutnya, untuk keturunan kita. Karena kan kita hidup ini untuk keluarga kita. Nah, hari ini saya juga lihat lagi itu videonya, keren banget, dan namanya itu Me Precious, Me Preparation Legacy for Our Insurance. Nah, itu produknya. Ya, yang jelas semua produk itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, itu adalah hasil dari survei, hasil dari pengamatan dari bertahun-tahun yang kehidupan memang dilakukan. Iya, tidak mungkin produk itu diluncurkan hanya untuk iseng coba-coba, nggak mungkin. Pasti sudah melalui survei, melalui pengamatan, dan itu menjadi sesuatu yang memang sebenarnya bermanfaat banget. Kalau kita mau tahu, seperti kata Sam tadi, kenapa kita harus punya itu, why gitu. If your why is strong enough, how it doesn't matter. Gimana caranya kita harus punya gitu, supaya kedepannya bisa benar-benar menjadi satu pegangan kita. Karena ketika why kita sudah benar-benar keras, benar-benar ya, jadi kuat, jawabannya sudah gitu ya, mantep gitu kan. Oh, aku harus begini. Nggak ada orang yang bisa menghalangi. Benar, nggak ada orang yang bisa menghalangi. Ini ya, contoh hal yang sederhana ya. Ketika kita punya anak, dan anak itu sudah masuk masa produktif ya, dalam arti dia sudah waktunya bersekolah. Apakah ada orang yang menyuruh anaknya sekolah? Nggak ada. Dia sebagai orang tua pasti langsung mencarikan sekolah terbaik. Kenapa bisa demikian? Itu karena orang tua sudah tahu jelas why, kenapa anaknya harus sekolah. Ya, tanpa ada yang namanya tetangganya bilang, anak kamu sekolahin dong. Tanpa adanya pamannya bilang, anak kamu harus masuk sekolah tuh, nggak perlu. Orang tua bahkan sudah mempersiapkan, mencari tahu sendiri mana sekolah yang terbaik, mana budget sekolah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kenapa? Ya jelas, karena mereka sudah tahu betul alasannya kenapa anaknya harus sekolah. Nah, begitu juga dengan dana mapan. Kalau kalian sudah tahu betapa pentingnya memiliki dana mapan, memiliki dana pensiun, kita sebagai perencanaan keuangan, kita punya produk, kita tidak perlu memberikan kalian pun, kalian akan cari tahu sendiri. Saya mau dana pensiun yang seperti apa? Saya mau hari tua itu punya dana yang cairnya seperti apa? Apakah langsung cair sekaligus? Apakah memang saya mau yang setiap tahun nih? Paling nggak jaminan hidup saya setiap tahun tuh aman. Nah, kalau saya pilihnya yang setiap tahun, kalau sekaligus bahaya nanti. Betul ya, bahaya ya. Aduh. Apalagi langsung sadar diri kata Ray. Langsung sadar itu saya. Ya, jadi kalau menurut saya program yang bijak untuk dana pensiun adalah yang teman-teman bisa terima itu setiap tahun. Ya, yang di mana berpenghasilan ya.
lifetime, Betul. tetap berpenghasilan, Tetap berpenghasilan di usia yang memang dikatakan sudah tidak produktif. pensiun. Ya, pensiun ya. Kita bicara bagaimana setiap tahun kita menerima income, ya, mau lewat bisnis boleh, lewat produk-produk pensiun boleh, mau investasi properti juga silakan. Nah, tinggal nanti sesuai profilnya kalian mampunya di mana. Contoh misalnya katakan, kalau kalian hari ini mampu punya kos-kosan 1000 pintu atau 1000 kamar, perjuangkan itu buat dana mapan kalian, it's okay, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalian nggak ada kemampuan seperti itu, apakah pensiunnya harus jelek? Ya enggak. Banyak program-program yang mulai dari cicilan yang kalian bisa sisihkan dari income hari ini. Ya, makanya saya bilang, apakah dana pensiun itu harus melalui produk pensiun? Tidak juga. Ya, bisa lewat aset kalian, bisa lewat properti kalian, ya, investasi kalian. Tapi pada saat itu terjadi atau kalian butuhkan itu, posisi kalian ada nggak di sana? Punya nggak tanah sekian hektar untuk bangun kos-kosan? Punya nggak tanah sekian hektar untuk bangun perusahaan? Kalau tidak punya, lalu kalian punyanya apa? Oh, saat ini Pak, saya hanya punya income setiap bulan sekian. Nah, kalau saat ini saya ditanya aset, saya nggak punya. Tapi kalau punya penghasilan, saya punya. Karena saya bekerja. Lalu kalau saya hanya punya penghasilan, tua saya bagaimana ya Pak? Nah, kita bisa mengisikan lewat program-program untuk kalian bisa punya uang di hari tua. Jadi kalau saya bilang, dana mapan itu bukan hanya lewat program-program keuangan, banyak faktor, tapi tinggal kondisi kamu di mana, posisi kamu di mana. Kalau kondisi kamu hanya employee, maaf ya, hanya bekerja, income setiap bulan, terus kalian hanya berpikir bahwa, oh kalau pensiun punya tanah banyak enak ya, kalau pensiun punya kos-kosan kamarnya ada 1000 pintu enak ya. Ya semua juga enak. Terus pikirnya betul? gini, nanti aja lah, masih panjang gitu kan, masih pensiunnya masih nanti. Sekarang Betul. saya mau lagi foya-foya dulu, lifestyle-nya ditinggiin gitu, gimana dong? Nah, ya, jadi semangatnya itu muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga gitu. kalau nggak dapat semua itu, Bu Ilen, pertanyaannya adalah, ya, kalau nggak dapat yang Gimana tadi nanti? Pertanyaannya adalah, mudanya ngapain aja? Ya kan, mudanya ngapain aja? Kalau misalnya nanti kamu tua tidak kaya raya, pensiun tidak punya uang, bahkan meninggalnya juga katakannya bahkan tidak masuk surga, ya kan, bicara aja ya. Nah, ini jokesnya adalah kamu mudanya ngapain aja. Nah, jadi makanya menurut saya sih dipersiapkan dengan posisi, dengan kondisi setiap personal beda-beda. Makanya butuh yang namanya konsultan keuangan dalam merencanakan masa depan kita sesuai profilnya masing-masing. Ya, jangan samaratakan ya, bagaimana orang yang memang sudah punya properti puluhan bahkan ratusan, kita ngomongin siapin dana pensiun, ya saya rasa mungkin porsinya udah berbeda lagi ketimbang orang-orang yang hanya kerja dapat gaji setiap bulan. Itu Bu Ilen ya, Bu Rey kalau dari saya. Jadi kalau untuk dana pensiun, kalau kita punya dana pensiun berarti kita sudah ada garansi untuk masa tua kita gitu kan maksudnya. Jadi benar-benar yang jelas, ada garansinya gitu. Iya. Saya setuju banget dengan satu ilustrasi yang mengatakan bahwa sebuah pohon itu ketika dia bertumbuh, yang dibutuhkan itu bukan cuma dahannya aja gitu yang kuat, tetapi yang paling penting justru akarnya. Akar pohon itu melambangkan dari income kita. Ketika pohon itu tumbang, pohon itu mati bagian atasnya karena misalnya disambar petir atau tumbang karena dipotong orang, itu adalah perumpamaan aset kita yang misalnya terkuras karena pandemi, terkuras karena musibah. Semua itu tidak masalah sebenarnya asal akarnya kuat. Asal income kita tetap mengalir, sebenarnya pohon itu akan bisa bertumbuh lagi dan menghasilkan aset yang baru. Dan saya suka banget bahwa ilustrasi ini melambangkan dari kepastian kita tetap berpenghasilan, itu membuat kita sebenarnya sebagai manusia merasa lebih berguna, lebih bermanfaat. Karena seseorang ketika tidak punya penghasilan, percayalah sama saya, sebenarnya dia akan merasakan kehampaan dalam kehidupannya. Karena udah tidak menghasilkan, dan itu lama-lama bisa membuat kita menjadi
pribadi yang pikun, pribadi yang merasa useless, tidak berguna lagi, kok kayaknya aku ini membebanin orang. Nah, makanya teman-teman, saya sangat setuju bahwa saya pribadi pun, meskipun masuk ke usia pensiun, saya memutuskan untuk tetap berpenghasilan. Bagaimanapun caranya, memang dipersiapkan dana pensiunnya, tetapi dana pensiun yang memang bisa tetap menghasilkan. Sehingga apapun yang terjadi dengan aset yang saya miliki, saya tetap bisa menghasilkan dan bermanfaat buat sesama. Karena semakin banyak kita menghasilkan, kita bisa semakin banyak memberi dan bersedekah, bisa berdampak bagi sesama kita dengan lebih baik lagi. Itu gunanya kita hidup. Setuju? Iya, jadi makanya mulai sekarang kita persiapkan untuk dana pensiun kita, untuk ke depan kita, untuk hari tua kita, supaya kita sejahtera dan tetap berpenghasilan, juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Setuju. Ya, jadi tua itu harus tetap berpenghasilan, tetapi tidak harus bekerja. Nah, benar, jadi, iya. Siapa yang suruh kerja Kalau ya? sudah tua, saya maunya duduk-duduk aja dapat duit dong gitu. Iya. Nah, jadi konotasinya teman-teman yang mungkin hari ini nonton juga, tua berpenghasilan itu tidak harus bekerja, ya. Nah, tinggal bagaimana mudah mempersiapkan, ya, tuanya kita menikmati bersama, gitu. Jadi punya rasa kualitas hidup meskipun sudah tua, tanpa bekerja karena punya penghasilan gitu. Ya itu aja kalau dari saya Bu Ilen. Tanpa terasa udah mau 1 jam. Mungkin Iya, ada ini teman-teman udah 1 jam loh ternyata kita ngobrol. ngobrolnya ya. Seru banget kalau ngobrolin dana maafan ini. Teman-teman Kira-kira ada di yang mau tanya nggak nih Bu Ilen di kolom chat nih Bu Ilen? Kayaknya belum nggak ada, ya. nggak ada Belum pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan Iya. mendingan langsung chat aja Japri gitu kan. Jadi lebih seru Iya, ngobrolnya. Lebih panjang lebar. Kalau di IG Live kan pendek banget nanti ngobrolnya. Gitu. Jadi ya, saya mau ngasih tahu teman-teman semua yang nonton ya, maupun yang nanti lihat rekaman ini, teman-teman, saya sangat mengharapkan Anda semua jangan ragu, jangan sungkan untuk konsultasi sama financial planner yang Anda percaya, yang bisa Anda ajak untuk ngobrol gitu ya. Karena kami nggak dibayar kok oleh Anda gitu secara langsung, karena semuanya gratis. Nah, ketika Anda memutuskan untuk membeli produk, nah baru kami dibayar atas jasa kami oleh perusahaan yang mempekerjakan kami. Jadi jangan khawatir bahwa kami akan memaksa Anda untuk membeli, karena tidak ada gunanya ketika kami memaksa Anda membeli lalu tahun depan Anda tidak membayar lagi, itu malah menjerumuskan Anda, habis-habisin uang doang gitu. Dan kami pun tidak senang dengan cara demikian. Kenapa? Karena kami akan dinilai kinerjanya buruk oleh perusahaan, karena kami tidak berhasil mengedukasi dengan baik, membuat Anda sadar akan pentingnya manfaat yang Anda dapatkan lebih daripada manfaat yang kami sebagai agen asuransi dapatkan. Karena percayalah, ketika Anda membeli sebuah produk asuransi keuangan maupun dana pensiun, apapun itu namanya, semuanya manfaatnya buat Anda dan keluarga. Bukan nama kami yang dicantumkan di dalam sebagai ahli waris, karena itu tidak bisa dilakukan di Indonesia ya. Tetapi adalah keturunan dan keluarga Anda sendiri. Oke, tetap sehat semuanya. Ada pesan dari Ray maupun Sam? Silakan. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, jangan tunda, segera rencanakan untuk dana pensiun kalian mulai saat masih muda dan masih sehat dan masih produktif. Karena itu untuk kebaikan kalian semua, untuk kebaikan keluarga kalian dan keturunan-keturunan kalian nantinya. Jadi jangan jadikan anak-anak kalian generasi sandwich nantinya. Jadi persiapkan mulai sekarang untuk masa depan yang sejahtera. Saja. Ya, kalau dari saya tetap sehat, tetap produktif, jangan lupa bahagia. Sesingkat itu ya Sam ya, karena udah panjang ngobrol kita pada malam hari ini. Oke. Terima kasih semuanya. Iya, stay safe, stay healthy, and sukses selalu. Bye-bye. Bye-bye.